Hai para perempuan pencari nafkah, tulang punggung keluarga alias breadwinner, video ini untuk kamu. Sebelumnya aku ucapkan congratulations karena berarti kamu adalah tumpuan keluarga dan harapan keluarga. Berkat kamu, keluarga kamu sejauh ini bisa bertahan dan mungkin juga naik derajatnya. Tapi I know banyak banget beban dan guilty feeling mungkin. Kenapa harus kamu yang menjadi tulang punggungnya? But it's okay, karena kita udah hidup di zaman modern ya, yang memberikan spirit empowerment bahwa sah-sah aja para perempuan ini bisa menjadi hebat. Bahkan perempuan hebat ini menjadi role model keluarga yang ada akhirnya bisa memberikan income yang cukup untuk keluarganya. Istilah breadwinner itu memang berasal dari dunia barat sana. Kenapa dibilangnya breadwinner? Karena pada zaman dahulu mencari income dan pekerjaan itu digunakan untuk membeli roti. That's why it's called bread. Nah, kalau di Indonesia sendiri, mungkin budaya maternal ini hanya dianut oleh beberapa suku termasuk di Sumatera Barat. Tapi semodern-modernnya dunia ini, ternyata kata society itu tetap suka menyakitkan hati ya. Karena society kita masih menerima norma-norma kalau seharusnya yang memberikan nafkah, menafkahi, dan punya posisi lebih tinggi itu adalah laki-laki. Dan sayangnya, norma inilah omongan-omongan society juga yang suka menghancurkan relationship ataupun pernikahan sebuah keluarga. Terbukti dalam Journal of Marriage and Family, perempuan sebagai breadwinner dalam sebuah keluarga justru merasa tidak puas dalam pernikahannya. Tapi lagi-lagi ketidakbahagiaan dalam relationship ataupun pernikahannya mereka itu justru lebih ditekankan oleh peer pressure. So guys, lebih baik jangan ikut campur ya hubungan orang lain. Di satu sisi lain ternyata nggak cuma masalah dari peer pressure, tapi internal pressure alias hubungan antara suami dan istri ini juga akhirnya menyebabkan konflik ketidakbahagiaan yang memposisikan perempuan itu memang nggak cocok sebagai breadwinner. Di satu sisi kita nggak bisa ya merendahkan ego seseorang, karena kita tahu ego itu adalah bagian dari identitas, termasuk identitas pasangan kita. Sehingga walaupun perempuan hadir sebagai tulang punggung keluarga, mereka suka merasa kesepian dan mungkin merasa terancam dalam hubungan ini. Di satu sisi, para pria yang mungkin bukan menjadi pencari nafkah atau gajinya lebih rendah dari pasangannya, ini mulai tidak nyaman dengan dirinya, sehingga justru memecah keharmonisan itu sendiri. Dan akhirnya mungkin dalam setiap pertengkaran akan membicarakan siapa yang menghasilkan. Nanti istri merasa egonya lebih tinggi, suami merasa tidak cukup kuat andil, dan yang mungkin terjadi akhirnya adalah financial abuse atau kekerasan yang terkait dengan finansial. Bahkan menurut The National Coalition Against Domestic Violence, 99% kasus kekerasan dalam rumah tangga melibatkan financial abuse. Financial abuse ini terjadi, permasalahannya pasti adalah tentang uang, tapi mungkin bukan tentang ketidakcukupan. Karena di satu sisi sebagai konsultan keuangan, kadang merangkap juga jadi psikolog, aku sering mendengar curhat tentang pernikahan yang tidak bahagia. Salah satunya memang banyak perempuan pencari nafkah yang bisa membuat keluarganya bahagia, tapi untuk yang keluarganya tidak bahagia, ternyata sumber ketidakbahagiaan itu bukan juga masalah uang, tapi ketidakseimbangan antara financial control dan juga power dalam rumah tangga tersebut. Hal ini erat kaitannya siapa sih yang memiliki uang lebih, siapa yang memiliki peran dan mengambil keputusan. Kadang tidak semua keputusan itu
harus diputuskan oleh siapa yang gajinya lebih tinggi. Tapi banyak banget. Sehingga pasangan yang merasa gajinya lebih kecil atau mungkin tidak berkontribusi dalam menghasilkan uang merasa tidak punya andil dan sah-sah aja gitu. Padahal seharusnya komunikasi dan peran tanggung jawab itu dilakukan secara seimbang. In the end, inilah yang menjadikan banyaknya pernikahan yang sangat tidak bahagia karena masalah uang. Dan yang terakhir, komunikasi. Komunikasi ini bukan kayak cara bertutur kata yang baik atau enggak. Kadang cara kita mengkomunikasikan sesuatu itu menyakitkan pasangan kita. Padahal seharusnya dalam keluarga, ini gimana caranya kita bisa saling sama-sama menjaga rasa sayang. Kenyataannya kalau pecah perang antara suami dan istri, itu mereka justru sama-sama saling menyakiti satu sama lain. Nah, apakah benar itu semua sumbernya karena uang? Atau justru kita udah merasa tidak punya kendali sehingga pantas menyakiti pasangan kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam jurnal The Female Breadwinners, berikut adalah tantangan-tantangan yang dialami oleh perempuan pencari nafkah. Yang pertama adalah menyeimbangkan multi peran sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai pekerja. Yang kedua, karena multi peran itu mereka memiliki tanggung jawab dan stres yang berlipat. Menyeimbangkan itu menjadi suatu hal yang sangat sulit karena tidak akan pernah ada rasa adil. Yang ketiga, kebanyakan perempuan pencari nafkah itu merasa sepi, lonely, kesepian. Hal ini karena keterbatasan waktu untuk mereka bersosialisasi dan memberikan dedikasi untuk keluarganya. Banyak banget kan pekerjaan, deadline juga nggak habis-habis. Jadi porsi untuk kita bisa mempertahankan pekerjaan ini jauh lebih besar. Yang terakhir adalah stereotip dan stigma dari masyarakat. Dianggap ada batasan norma dan gender yang seharusnya perempuan tidak menjadi breadwinner. Sekarang kita bahas ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan ini berasal dari mana sih? Kalau menurut aku sih dimulai dari mereka masih kecil. Banyak masyarakat yang memberikan pekerjaan lebih kepada perempuan dibandingkan kepada anak laki-laki. Oke, contoh, seberapa sering seorang ibu mengajak anak laki-lakinya untuk membantu di dapur? Sebanyak apa anak perempuan diminta untuk mulai belajar masak, merapihkan kamar, membantu menyapu, dan sebagai hal lainnya. Sedangkan dalam 30 tahun terakhir, pekerjaan laki-laki itu sudah di luar rumah. Dan pekerjaan laki-laki pun tidak boleh nih ngajak anak laki-lakinya. Sehingga pertanyaannya, apa dong yang dilakukan anak laki-laki ini terkait peranan dan tanggung jawabnya terhadap urusan rumah tangga? Yang seharusnya bisa membantu mungkin adik kakak perempuannya dan juga ibunya. Jadi kita melihat ada generasi loss terkait parenting yang tidak memberikan kecukupan tanggung jawab kepada anak laki-laki dalam urusan rumah tangga. Dan menurut gender expert Kate Mangino, perempuan menghabiskan waktu lebih banyak mengurus urusan rumah dibandingkan dengan laki-laki yang punya endless opportunities untuk mengembangkan hobi peran di luar urusan rumah. Dan ini ada pembuktian penelitiannya ya. Kita lihat dari peran dan tanggung jawab dengan pembagian waktu. Apakah adil? Oke, hasil studi dari Pew Research Center di tahun 2023, laki-laki menghabiskan 3,5 jam lebih banyak dalam seminggu untuk beristirahat dibandingkan perempuan. Dan ternyata para perempuan menghabiskan 4,5 jam lebih banyak dalam seminggu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga termasuk merawat anak. Dan menjadi perempuan pencari nafkah juga ada penaltinya ya ternyata. Ternyata berdasarkan riset The Female
breadwinner, penaltinya adalah hubungan mereka nggak bahagia loh. Kalau perempuan yang menjadi breadwinner bisa sejahtera tapi lebih nggak bahagia. Ini aneh banget dan membingungkan. Bahkan ternyata kalau perempuan menjadi breadwinner walaupun sejahtera gitu, yang paling menderita adalah laki-lakinya. Dan bagian ini mungkin untuk para perempuan single yang bercerai ataupun single mother and parents gitu. Sih ada alasan besar yang membuat kalian memutuskan untuk berpisah dengan pasangan. Tidak selalu masalah ekonomi, tapi yang tadi mungkin sudah tidak bahagia dan jalan hidupnya udah berbeda. Tapi lagi-lagi entah kenapa stereotip kalau menjadi seorang janda itu jauh lebih tidak mengenakan dibandingkan stereotip menjadi seorang duda. Padahal untuk para perempuan yang mencari nafkah, bahkan ini hasil dari beberapa wawancara aku, kalau bukan saya, siapa lagi? Yang namanya tunjangan mungkin bisa diputuskan di pengadilan, tapi konsekuensi kalau suaminya tidak mau memberi tunjangan lagi itu tidak ada garansi gitu. Nggak ada yang memberikan garansi, oke nih kalau udah nggak dapet, kalau udah nggak dikasih lagi nih bisa nggak dibawa lagi ke pengadilan. Nggak ada. Jadi justru kehebatan dari para single women ataupun single mom, single parents, mereka sangat mengusahakan karena mereka tahu udah nggak ada lagi safety netnya. And that's why aku semakin melihat banyak kok perempuan yang bangga dengan karirnya karena mungkin ini bagian dari pengorbanan selama ini. Justru maybe ya gitu, ruang untuk bertumbuh mereka jauh lebih besar ketika mereka sudah sendiri dan berani mengambil sikap pilihan untuk bertanggung jawab ke depannya. Sebagai anak dari orang tua yang bercerai, aku melihat perceraian itu adalah ini opportunity loh untuk membuat kehidupan yang jauh lebih baik. Kamu udah pernah bikin salah, ini kesempatannya untuk memulai hal yang lebih baik lagi. Jadi, bikin keputusan yang memang membuat semuanya lebih baik di kedepan hari. Makanya aku selalu bilang gitu, kalau kamu hidup itu tidak hanya untuk hari ini. Pastikan pilihan kamu di hari ini bisa membuat kamu tetap bahagia paling tidak 5 tahun lagi. Ketika kamu membuat suatu keputusan yang sangat besar, pastikan pilihan kamu tidak disesali dan justru membahagiakan kamu dan keluarga kamu nanti. So, untuk para perempuan pencari nafkah, I know it's hard, I know bebannya banyak, tapi you should be thankful to yourself that you can go so far until today. Ingat, kalau sekarang kamu baru saja menjadi pencari nafkah, ingat titik kondisi kamu saat ini bukan titik akhir hidup kamu. Jangan membatasi segala macam pikiranmu dengan hal-hal yang negatif, termasuk keterbatasan finansial hanya akan membuat kamu berpikir hal-hal yang buruk. Titik kondisi kamu saat ini bukan titik akhir hidup. Hidup kamu selalu menyediakan dua pilihan, bertahan dan menerima keadaan atau berjuang untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik dan layak. Gak ada salah ataupun gak ada yang benar, tapi tergantung kamu bisa bertanggung jawab menerima konsekuensi dari apapun pilihan yang tadi. Jadi untuk para perempuan pencari nafkah, ini cara kamu untuk lebih memantapkan diri kamu menjadi tulang punggung. Build confidence, build knowledge, and build your own savings. Berikan kepercayaan diri untuk kamu membuat keputusan, berikan hal-hal baru, informasi dan juga ilmu untuk kamu
tahu apa yang harus kamu lakukan agar masa depan kamu lebih baik. Dan yang ketiga, menabung itu akan selalu membuat kamu bisa punya safety net ketika hal-hal buruk terjadi, sehingga kamu tetap bisa lebih bahagia. Jangan biarkan rasa bersalah kamu sebagai pencari nafkah dalam keluarga itu justru membuat kamu tidak bahagia. A woman in control of her finance is a woman in control of your life. So, take control on what you can do daripada merasa bersalah, kok gaji gue lebih gede ya dari pasangan kamu. Good luck!